Mantap Pak, ini Pak. Kondisinya masih bersih untuk usia mesin di atas 10 tahun. Tuh. Ini artinya dalam 1 minggu sekali kita lihat di bagian mesin. Biasanya di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Happy Dia, selamat siang dari kota Yogyakarta. Kita terus berbagi ilmu di bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Motor. Sobat Happy Dia yang memiliki kendala di kendaraannya, apakah itu rem ya, apakah itu kaki-kaki yang lebih berat lagi mungkin ya, sampai ke masalah-masalah simple hanya sekedar ganti oli, silakan datang ke AHA Motor. Kalau yang bermasalah dengan Matic, sini juga bisa kita perbaiki bersama teman-teman. Ada Mas Aji, Mas Hardi, dan Mas Budi, dan yang lain. Ya, baik Sobat Happy Dia, di depan kita ada Mas Aji yang akan berbagi ilmu dengan kita. Konten kali ini kita coba spill dulu ya. Nah, ini dia nih. Gimana menurut kalian Sobat Happy Dia? Ini mobil usianya berapa tahun nih Mas Aji? Lebih dari 10 tahun Pak. Lebih dari 10 tahun, tapi bersih, bening. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah baik Pak. Pak Taufik gimana kabar Pak? Alhamdulillah Mas Haji, sehat walafiat. Merdeka? Iya, 17 Agustus ya? Iya Pak, Agustus Pak. Merdeka kita di tahun berapa nih? Apa ya? 2024 ya? 2024. Berarti sudah 70 berapa? Hampir 79 ya Pak ya? 79 ya? Iya. Iya, Indonesia merdeka 79. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai cara yang positif ya? Benar Pak. Iya, memajukan negeri. Baik, Amin. Sobat Happy Dia, kita bertanya dengan Mas Haji. Mas Haji, ini Iya, kan Pak. mobil di depan ini, saya lihat mesinnya mantap ya Mas ya? Mantap Bening Pak, ya? ini Pak. Kondisinya masih bersih untuk usia mesin di atas 10 tahun. Tuh. Ini artinya pemilik melakukan penggantian oli secara rutin ya Pak. Oke, baik. Nih, ini yang mau kita angkat Sobat Happy Dia dengan Mas Haji. Bagaimana caranya kita itu tidak salah menggunakan oli sehingga kendaraan kita tetap awet Mas Haji? Bisa seperti ini kan? Apakah ini juga hanya sekedar karena servis atau memang dia mengerti menggunakan oli yang tepat untuk mobilnya sendiri? Bagaimana Mas Haji? Oh iya Pak. Yang jelas untuk menjawab ini memang harus ditanyakan dulu sama penggunanya. Tapi untuk menurut saya dari pemikiran saya melihat kondisi mesin yang bersih seperti ini, bisa dikatakan pemilik cenderung lebih peduli dengan keadaan mobil atau mesin ya Pak ya. Nah, dia pemilik juga lebih tahu spesifikasi oli mesin apa yang digunakan oleh kendaraan tersebut ya Pak. Terus waktu penggantiannya pun pemilik pasti lebih tahu untuk penggantiannya per berapa bulan, atau dia mungkin bulannya belum tercapai tapi kilometernya sudah tercapai, pemilik sudah melakukan penggantian Pak. Berarti itu salah satu cara nih membuat mesin itu awet. Iya Pak, benar Pak. Baik, Sobat Happy Dia, yang mau kita tanya dengan Mas Haji. Mas Haji, bagaimana caranya membuat mesin mobil kita itu jadi bening seperti ini? Iya, yang pertama kita harus memilih oli yang tepat ya Pak ya. Memilih oli yang tepat, benar. Baik. Yang kedua, kita harus tahu kapan waktu penggantiannya. Oke. Terus yang ketiga, kita beberapa kali atau secara berkala mengecek kondisi ruang mesin Pak. Ruang mesin artinya mungkin dalam 1 minggu sekali kita lihat di bagian mesin. Biasanya di sini ada namanya cover ya Pak ya. Nah, cover tersebut ada gasketnya. Gasketnya misalnya terbuat dari karet. Nah, apabila di bagian gasket mengalami rembesan, nah kita nanti bisa bawa ke bengkel Pak. Ataupun di sisi lain di bagian samping ada namanya cover timing. Itu juga bisa mempengaruhi kebocoran di area mesin, dan juga di bagian belakang ada di seperti seal crankshaft depan ataupun seal crankshaft belakang. Nah, nanti kalau misal kita secara berkala mengecek ke kondisi mesin secara visual, bisa diketahui adanya kebocoran atau tidak. Nah, jika ada kebocoran, sebaiknya langsung dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan di bagian yang mengalami masalah bocor Pak. Jadi nanti itu 3 itu bisa menjadi penyebab mesin menjadi lebih awet. Iya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Haji, kan kita tadi Mas menyinggung masalah oli. Iya. Nah, kalau kita salah menggunakan oli, itu efeknya apa Mas buat kendaraan kita? Salah memilih oli. Oh iya, salah memilih oli. Ya. Oh, salah memilih oli ya. Ya.
salah memilih spesifikasi oli. Sebenarnya untuk mesin itu bisa mengakibatkan beberapa beberapa masalah. Yang pertama mungkin ini Pak, apa tadi Pak? Kinerja. Oh iya, untuk yang pertama itu biasanya kinerja mesin menjadi ini ya Pak ya, terganggu dalam artian bukan berarti mesin tiba-tiba nggak mau hidup ataupun mati mendadak, bukan. Tapi istilahnya seperti ini Pak. Jadi misal spesifikasi mesin menggunakan oli dari 5W sampai 20W. Nah, dia menggunakan oli di atas itu ataupun di bawah itu. Nah, itu nanti akan mengakibatkan bisa saja menimbulkan bunyi karena terlalu encer, ataupun kalau jika oli tersebut terlalu kental bisa saja bisa membuat si kinerja mesin menjadi lebih berat. Nah, efeknya nanti bahan bakar lebih cenderung boros Pak. Itu. Jadi kinerja mesin itu terganggu dengan kesalahan memilih oli. Oli ya benar. Baik. Nah, kalau kinerja mesin itu yang terganggu kalau menggunakan oli yang lebih encer dari standarnya, dia apa? Mas Haji, tadi kan Mas singgung masalah kekentalan dan keenceran oli mesin. Nah, bagaimana kalau kita itu salah menggunakan yang oli kekentalannya yang lebih encer untuk kendaraan kita? Oke Pak, jadi Pak untuk penggunaan oli encer yang di luar spesifikasi mesin itu biasanya ada timbul kerugiannya Pak ya. Kerugian yang pertama bisa jadi mesin akan mengeluarkan bunyi yang cenderung lebih kasar Pak dibanding sebelumnya. Jadi kan memang jadi untuk bahan material dari benda-benda yang bergesekan di mesin, yang komponen mekanikalnya itu memang sudah didesain untuk bergesekan. Nah, itu gesekannya dari pabrikan juga sudah menentukan jenis oli apa yang cocok untuk mesin tersebut Pak. Ini tergantung dari finishing material komponen ini ya, mekanikalnya. Oke. Jadi makanya tiap mobil berbeda-beda ini spesifikasinya. Ada yang untuk mobil sport, mobil harian kan punya beda Pak. Nah, berarti kalau bunyi tadi itu efeknya sampai ada yang tergores nggak sih kalau masalah bunyi itu? Kalau kita kan salah pilih oli terlalu encer. Nah, bunyi tek ya. Itu ada efek nggak sih? Secara ini sih bisa mengakibatkan keausan ya Pak. Fungsi oli sendiri kan sebagai pelumasan. Nah, dia kalau fungsi pelumasannya dia berkurang atau kalau terlalu encer, dia otomatis gesekan antar komponen ya. Misalnya ini dari camshaft ke bagian valve itu dia nanti akan lebih cenderung gesekannya lebih lebih besar. Nah, gesekannya lebih besar itu ya nantinya bisa mengikis atau membuat aus komponen yang bergesekan. Gitu Pak. Baik. Nah, ini yang kedua Mas. Soal oli yang terlalu kental. Nah, efeknya apa Mas? Efek buruknya? Efek buruknya ini Pak, untuk kinerja mesin menjadi lebih berat ya Pak. Ya, jadi istilahnya karena si komponen mekanikalnya kan bergerak ya Pak ya. Selama mesin dia hidup, ya komponennya bergerak. Nah, karena olinya terlalu kental, ya efeknya juga gerakannya menjadi lebih berat Pak. Nah, nanti pastinya ini untuk konsumsi bahan bakar akan lebih cenderung lebih boros. Dan untuk tarikan atau tenaganya sedikit lebih kurang gitu. Nah, di kekentalan berapa bisa disebut oli itu terlalu kental buat sebuah kendaraan? Bagaimana cara mengetahuinya? Iya, jadi untuk misal di mesin bensin ya Pak ya, mesin bensin untuk mobil-mobil Jepang itu biasanya ini Pak sekitar 0W sampai 20W ya Pak ya. Untuk perkiraan range spesifikasinya. Nanti kalau misal di atas 20W dia nanti biasanya akan cenderung lebih berat. Nah, tapi tidak berlaku kalau ini Pak untuk mobil-mobil yang mesin bensin tapi yang sudah berumur, yang sudah mengalami keausan. Nah, kadang pemilik mobil atau ya yang punya mobil bisa menggunakan oli yang di atasnya untuk mengurangi bunyi gesekan-gesekannya. Iya, sebelum masuk bengkel untuk turun mesin. Turun mesin gitu Pak. Bener Pak. Baik. Nah, tadi kita udah close tuh ada dua penyebab kinerja mesin berkurang ya. Dengan salah pemilihan pemakaian oli yang encer dan pemakaian oli yang kental, terlalu kental ya. Range-nya kan 0 sampai 20. Ya kan. Nah,
untuk mobil yang ya usia 10 tahun lah ya. Ya. Nah, 020 itu baiknya di mana? Kalau dia masih normal, mesin normal lah. Ya. Namanya tidak ada yang slash gitu Mas ya. Ya. Nah, itu kita pilih olinya berapa Mas? Yang dari rekomendasi Mas itu. Dari rekomendasi untuk kendaraan-kendaraan yang di bawah umur 10 tahun, kita tetap ini ya Pak ya. Karena berbeda-beda sih Pak ya untuk tipe mobil atau jenis mesinnya itu kan berbeda-beda Pak. Jadi contoh saja untuk kendaraan seperti Nissan Serena ataupun X-Trail yang tipe terbaru, dia sudah menggunakan, ada yang menggunakan tipe 0W ataupun 5W. Iya itu. Tapi dari pemilik juga kadang mengganti dengan 10W. Tapi itu nanti juga ini Pak, pengaruh ke tenaganya gitu. Ya kan lebih kental, pasti secara nggak langsung akan tetap berbeda tenaganya Pak. Soalnya kalau yang lebih encer, dia lebih dominan ringan, lebih ringan dalam ini ya, gerakan si mechanical dalam mesinnya. Contoh Mas, kalau mobil kita dari awal itu adalah 0W. 0W. Nah, terus udah berjalan tuh 10 tahun. Iya. Itu minimal tuh di maksimalnya berapa? Ya, kalau kita up. Ya bisa menggunakan yang 5W ataupun 10W. Iya. 5 atau 10. Iya. Jangan sampai 15. Ya, sebaiknya jangan. 20. Ya, boleh. Nanti kita ini sebenarnya Pak, untuk hal seperti itu mungkin bisa dirasakan ini ya, dirasakan setelah misal dari 0 ke 5W. Apa perbedaannya gitu ya? Iya. Oke, baik Sobat Pedia yang biasa ganti-ganti oli ya. Iya. Nah, mungkin ingin menemukan mana performa paling baik untuk kendaraan saya gitu ya. Iya. Nah, coba bandingkan mana yang enak. Suaranya halus, tarikannya enteng, iya. BBM-nya irit ya gitu ya. Iya, Oke. Komen di bawah ya. Iya, benar. Baik Mas Haji, lanjutkan lagi ya Mas Haji. Oh ya. Terus yang tadi ya Pak ya, itu kan baru pertama, kinerja mesin menurun. Terus yang kedua ini ya Pak, mesin mengalami, komponen dalam mesin mengalami keausan. Si mesin atau komponen mesinnya akan mengalami keausan. Di bidang di bagian mana aja Mas yang terjadi keausan di dalam mesin ini? Iya. Sebenarnya untuk yang mengalami keausan adalah yang komponen mechanical yang dia bergerak ya Pak. Jadi setiap yang bergerak. Yang bergerak. Nah kalau kita lihat yang di atas nih. Ini contohnya yang di atas adalah camshaft ya Pak. Yang camshaft ini ada 2 karena DOHC. Ini kan setiap ininya ya ada knocknya ya Pak ya. Knocknya itu nanti kan bergesekan dengan ini Pak. Bergesekan dengan lifternya Pak. Nah dia pasti kan di situ butuh pelumasan Pak. Butuh pelumasan oli. Terus ada lagi yang di bagian bawah, ada di bagian crankshaft. Terus metal-metalnya juga. Terus bagian timing, rantai timing dia juga ada pelumasannya. Pelumasannya, terus di bagian tensioner, terus BVTI ataupun apa sprocket, dia membutuhkan pelumasan. Jadi pengaruh dari oli itu besar ternyata ya? Besar Pak. Tapi itu jangka pendek atau jangka panjang Mas kejadian seperti itu? Biasanya sih jangka panjang ya. Jangka panjang ya? Panjang ya. Tidak misalnya istilahnya kita ganti oli terus timbul masalah. Ya, pasti sebelumnya karena mungkin sudah ada indikasi aus, baru tambah semakin parah. Oke. Ya, yang jelas untuk kondisi oli mesinnya itu asli. Ya, dia kan pasti kalau yang asli pasti ada ini ya Pak ya. Untuk secara fungsi pelumasan, fungsi oli itu sendiri, kayak fungsi pendinginan, fungsi deterjen, dia pasti ini ya Pak akan bagus. Tapi kalau lain halnya kalau dengan oli yang palsu, oli palsu mungkin dari fungsi oli sendiri tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya Pak. Jadi tidak hanya masalah spek oli, tapi kualitas oli itu benar asli atau tidak kayak gitu ya? Iya benar Pak. Soalnya ya sekarang di media basah kan ada yang up, ada ini ya beberapa kali berita-berita ya? Iya, benar. Pabrik oli palsu. Jadi mungkin sebagai pemilik kendaraan untuk lebih hati-hati dan lebih cermat dalam pemilihan spesifikasi oli dan pembelian oli. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Haji informasinya buat kita semua tentang penggunaan oli ya, agar kendaraan kita tetap awet dan bisa dilihat di sini Sobat Pedia kan, kita udah dari awal tadi sudah memperlihatkan
bagaimana kendaraan kita itu bisa jadi awet minimal seperti inilah, berusia 10 tahun lebih, tapi kendaraan tetap bersih, ya, enak dipandang, Mas ya. Iya. Nah, ini kebocoran dibongkar hanya gara-gara seal ya. Bagian seal, Hanya bagian seal. bagian cover timing. Cover Ya, timing. Cover timingnya karena faktor usia dia udah mulai ada remesan. Nah, tapi di dalamnya tidak ada apa? Lumpur ya, tidak ada atau kerak, lumpur, dan sungkan jempol lah kepada pemilik kendaraan ini. Iya. Bahwa beliau sudah membuat kita apa namanya menjadikan contoh ya, Iya. bahwa merawat kendaraan itu ternyata bisa membuat mobil lebih awet. Iya benar Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada seputar pertanyaan terkait mobil bisa langsung komen aja ataupun Komentar. ke AHA. Iya. Baik, langsung ke AHA Motor aja ya. Iya. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.